Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, menyelinap di sela-sela jendela rumah tua milik tanteku, membawa aroma kenangan yang entah kenapa membuat dadaku terasa berdebar. Aku duduk di ruang tamu, menatap lampu yang redup, sementara tante menatapku dengan mata yang berbeda malam itu. Bukan hanya sekedar keluarga yang meminta ditemani, tapi seperti seseorang yang menyimpan beban yang terlalu lama dipendam sendirian. Tanteku berkata, "Aku cuma butuh kamu di sini, malam ini saja," ucapnya lirih. Suaranya nyaris bergetar. Nama aku Ardi. Sejak kecil aku dikenal cukup dekat dengan keluarga, terutama dengan tanteku, Rina. Dia adalah adik dari ibuku dan sejak dulu selalu memperlakukanku dengan hangat. Bahkan bisa dibilang, di antara semua anggota keluarga, dialah yang paling sering mengajakku bicara dari hati ke hati. Rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalku. Sebuah rumah lama yang cukup besar dengan halaman depan yang rindang dan suasana yang selalu terasa tenang, bahkan cenderung sepi. Suaminya jarang di rumah karena pekerjaan yang sering mengharuskannya keluar kota. Itulah sebabnya Tante Rina lebih sering sendirian. Siang itu aku datang ke rumahnya hanya karena satu hal sederhana, membantu memperbaiki lampu di ruang belakang yang katanya sering mati sendiri. "Ardi, kamu kan ngerti soal listrik sedikit, bantuin Tante ya," katanya lewat telepon pagi itu. Aku mengiyakan tanpa berpikir panjang. Bagiku itu hal kecil. Lagi pula aku memang tidak punya rencana apa-apa hari itu. Sesampainya di sana, suasana rumah seperti biasa. Tenang, sedikit sunyi, tapi tetap terasa hangat. Tante Rina menyambutku dengan senyum, seperti biasanya. "Kamu datang juga akhirnya," ucapnya ringan. Aku hanya tertawa kecil sambil masuk ke dalam. Tidak ada yang aneh, semuanya terasa normal. Kami sempat mengobrol sebentar sebelum aku mulai memperbaiki lampu. Tante Rina duduk tidak jauh dariku. Sesekali memperhatikanku bekerja sambil bercerita tentang hal-hal ringan. Tentang tetangga, tentang keluargaku, bahkan tentang kenangan masa kecilku yang kadang membuat kami tertawa bersama. Waktu terasa berjalan cepat. Tanpa terasa, sore berubah menjadi malam. Lampu yang tadi rusak akhirnya berhasil kuperbaiki. Aku mengelap tangan dan berdiri, merasa cukup puas dengan hasilnya. "Nah, sudah beres, Tan. Kayaknya sekarang aman," kataku santai. Dia tersenyum, tapi ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya. Bukan senyum biasa yang sering kulihat. Seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi tertahan. Kami makan malam bersama. Suasana masih terasa nyaman, meskipun entah kenapa ada jeda-jeda hening yang mulai terasa lebih panjang dari biasanya. Aku sempat berpikir untuk segera pulang setelah makan. Jam sudah menunjukkan malam dan udara di luar mulai terasa dingin. Namun saat aku berdiri dan mengambil jaketku, suara Tante Rina tiba-tiba menghentikanku. "Ardi," aku menoleh. Dia terlihat ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Kamu nggak usah pulang dulu ya, temenin Tante malam ini." Aku terdiam. Permintaan itu terdengar sederhana, tapi cara dia mengucapkannya terasa berbeda. Lebih pelan, lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat di balik kata-katanya. "Emang kenapa, Tan?" tanyaku, mencoba terdengar santai. Dia mengalihkan pandangannya sebentar, lalu kembali menatapku. "Cuma lagi nggak enak aja kalau sendirian." Jawaban itu singkat, terlalu singkat untuk sesuatu yang terasa berat. Aku menatapnya beberapa detik. Dalam diam, aku mencoba memahami situasinya. Mungkin dia hanya merasa kesepian. Mungkin ini hal biasa. Akhirnya aku menghela napas pelan. Ya udah, aku temenin," jawabku. Wajahnya langsung berubah. Senyumnya kembali muncul, tapi kali ini terasa lebih lega. Seolah-olah beban di dadanya sedikit terangkat. "Makasih ya, Di," ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul di dalam pikiranku. Malam semakin larut. Suasana rumah menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Hanya suara jam dinding dan angin yang sesekali terdengar dari luar. Aku duduk di ruang tamu, sementara Tante Rina masih di dekatku. Kami tidak banyak bicara lagi, tapi entah kenapa, keheningan itu terasa berbeda. Bukan keheningan yang nyaman seperti biasanya, melainkan keheningan yang seolah menyimpan sesuatu. Dan tanpa kusadari, keputusan kecilku untuk tetap tinggal malam itu perlahan mulai membuka sesuatu yang belum pernah kualami sebelumnya. Hening yang sebelumnya terasa biasa, kini berubah menjadi tekanan yang sulit dijelaskan.
Aku duduk di sofa ruang tamu, mencoba mengalihkan pikiran dengan memainkan ponsel, tapi fokusku tidak pernah benar-benar ada di layar. Entah kenapa, aku merasa suasana di rumah itu semakin berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Tante Rina masih duduk tidak jauh dariku. Kali ini dia tidak banyak bicara lagi, tatapannya kosong, sesekali mengarah ke jendela yang tertutup rapat. Dari luar, suara angin mulai terdengar lebih kencang. Langit malam yang tadinya tenang, kini berubah, diselimuti awan gelap yang perlahan membawa hujan. Kayaknya bakal hujan besar, gumamku, mencoba memecah keheningan. Dia hanya mengangguk pelan. Namun sebelum sempat aku mengatakan hal lain, tiba-tiba lampu di seluruh rumah berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu gelap total. Suaranya terdengar pelan, tapi jelas ada nada panik di dalamnya. Aku langsung berdiri. Tenang Tan, mungkin cuma listriknya turun. Tapi belum sempat aku melangkah lebih jauh, suara petir menggelegar keras dari luar, disusul kilatan cahaya yang hanya berlangsung sepersekian detik. Dalam momen singkat itu, aku melihat wajah Tante Rina, pucat, tegang, dan penuh ketakutan. Tiba-tiba, dia meraih tanganku. Genggamannya erat, terlalu erat. Jangan jauh-jauh, bisiknya, suaranya bergetar. Aku terdiam sesaat. Jujur, aku tidak menyangka reaksinya akan seperti ini. Selama ini, aku mengenalnya sebagai sosok yang cukup kuat. Tapi malam ini, dia terlihat sangat berbeda. Iya, aku di sini, jawabku pelan, mencoba menenangkannya. Aku berjalan perlahan sambil tetap berada di dekatnya, mencari senter di laci meja. Dalam gelap, setiap langkah terasa lebih lambat, lebih hati-hati. Dan selama itu pula, tangannya tidak pernah lepas dariku. Akhirnya, aku menemukan senter kecil dan menyalakannya. Cahaya redup itu cukup untuk menerangi sebagian ruangan. Namun bukannya merasa lebih tenang, Tante Rina justru semakin mendekat. Aku gak suka suasana kayak gini, katanya lirih. Aku mengangguk. Gak apa-apa, cuma mati lampu kok, nanti juga nyala lagi. Tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatapku dengan cara yang sulit kujelaskan. Bukan hanya karena takut, tapi seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Namun tertahan. Hujan mulai turun deras. Suaranya menghantam atap rumah, menciptakan irama yang keras dan konstan. Sesekali petir menyambar, membuat suasana semakin mencekam. Kami akhirnya duduk kembali di sofa, lebih dekat dari sebelumnya, terlalu dekat. Aku bisa merasakan napasnya yang tidak stabil, bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. Dan semakin lama, aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar rasa takut karena gelap atau petir. Aku udah lama gak ngerasa setakut ini, katanya tiba-tiba. Aku toleh. Kenapa Tan? Dia terdiam sejenak, lalu menggeleng. Gak tahu, mungkin karena terlalu sering sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa dalam. Ada kesepian yang begitu jelas di baliknya. Kesepian yang mungkin sudah lama dia pendam. Aku mencoba mengalihkan suasana. Ya udah, aku di sini kok, tenang aja. Namun alih-alih mereda, dia justru semakin mendekat. Kepalanya hampir menyentuh bahuku dan tangannya masih menggenggam lenganku seolah takut aku akan pergi kapan saja. Dan di titik itulah, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena situasinya, tapi karena perasaan yang mulai muncul dalam diriku sendiri. Aku mencoba menarik napas pelan, berusaha mengendalikan pikiran. Ini tidak boleh jadi rumit. Aku hanya di sini untuk membantu, untuk menemani, tidak lebih. Tapi suasana malam, hujan, gelap, dan kedekatan yang tak biasa ini perlahan mengaburkan batas yang selama ini begitu jelas. Tiba-tiba, Tante Rina berbicara lagi, kali ini lebih pelan. Di, kamu gak bakal ninggalin Tante malam ini kan? Aku menatapnya. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi cara dia mengatakannya terasa berbeda. Seperti bukan hanya tentang malam ini, seperti tentang sesuatu yang lebih dalam. Aku menelan ludah, mencoba menjawab dengan hati-hati. Iya, aku di sini. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sepenuhnya menenangkan, justru membuat perasaanku semakin tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai sadar, malam ini mungkin bukan hanya tentang menemani seseorang yang takut gelap, melainkan tentang menghadapi sesuatu yang bisa mengubah hubungan kami selamanya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Suasana semakin terasa menekan, bukan hanya karena gelap dan hujan yang belum reda, tapi karena jarak di antara kami yang kini hampir tidak ada lagi.
Aku harus melakukan sesuatu. Perlahan, aku mencoba menggeser posisiku sedikit menjauh. Bukan mencolok, hanya cukup untuk memberi ruang agar semuanya terasa kembali normal. Tante, aku ambil lilin dulu ya, biar lebih terang, kataku, mencari alasan. Namun sebelum aku sempat berdiri, tangannya kembali menahan lenganku. Jangan, di sini aja, ucapnya pelan, tapi kali ini lebih tegas. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku tidak enak hati. Seperti permintaan sederhana, tapi terasa sulit untuk ditolak. Aku kembali duduk, meskipun dalam hati mulai muncul kegelisahan. Ini tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menjaga semuanya tetap pada tempatnya. Hujan di luar semakin deras. Waktu terasa berjalan lambat. Kami kembali terjebak dalam keheningan, tapi kali ini keheningan itu terasa jauh lebih berat. Tante Rina menunduk. Jemarinya saling menggenggam seolah sedang menahan sesuatu. Di, aku menoleh. Aku capek, katanya lirih. Capek? Dia mengangguk pelan. Capek pura-pura kuat terus. Kalimat itu langsung menusuk. Aku tidak langsung menjawab. Ada getaran dalam suaranya yang tidak bisa diabaikan. Dia mulai bercerita tentang hari-harinya yang sepi, tentang suaminya yang jarang pulang, tentang bagaimana dia terbiasa menghadapi semuanya sendirian, sampai akhirnya rasa itu menumpuk, tanpa pernah benar-benar hilang. Aku bahkan kadang lupa rasanya ditemenin. Lanjutnya, suaranya semakin pelan. Aku hanya bisa diam. Dalam hatiku, aku mulai memahami. Ini bukan sekadar malam yang menakutkan baginya. Ini tentang kesepian yang sudah terlalu lama dia pendam. Tapi di saat yang sama, aku juga sadar, aku tidak boleh terseret terlalu jauh. Aku ngerti, Tan, tapi belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, dia memotong pelan. Kamu enak ya, Di, masih punya banyak orang di sekeliling kamu. Aku menatapnya. Ada kilau di matanya, seperti menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesedihan. Tante juga punya kita semua, kataku mencoba menenangkan. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa rapuh. Punya, tapi nggak selalu ada. Kalimat itu membuatku kehilangan kata-kata. Aku kembali mencoba berdiri, kali ini lebih tegas. Aku ambil minum dulu ya, Tan. Aku butuh jarak, setidaknya sebentar. Namun lagi-lagi, tangannya menahan. Kali ini lebih kuat. Jangan pergi dulu, katanya. Aku menoleh. Wajahnya kini benar-benar terlihat berbeda. Bukan hanya sedih, tapi seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu. Aku mulai terjebak. Di satu sisi, aku tahu dia butuh ditemani. Tapi di sisi lain, aku mulai merasakan batas itu semakin kabur. Dan itu membuatku tidak nyaman. Aku harus mengambil sikap. Dengan perlahan, aku menarik tanganku dari genggamannya. Tidak kasar, tapi cukup jelas. Tante, aku di sini kok. Tapi kita santai aja ya, ucapku hati-hati. Dia terdiam. Beberapa detik terasa sangat panjang. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu, tanpa diduga dia tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa yang menyimpan luka. Iya, santai, katanya pelan. Namun suasana tidak benar-benar kembali normal. Sebaliknya, ada jarak baru yang tercipta. Jarak yang aneh. Bukan karena jauh, tapi karena ada sesuatu yang tidak lagi bisa dianggap sama. Aku duduk kembali, menjaga posisi. Kali ini aku benar-benar berhati-hati. Setiap gerakan, setiap kata, terasa seperti harus dipikirkan 2 kali. Namun konflik dalam diriku belum selesai. Aku mulai menetapkan satu tujuan dalam pikiranku. Aku harus melewati malam ini tanpa membuat semuanya menjadi lebih rumit. Tapi kenyataannya, itu tidak semudah yang kubayangkan. Karena semakin malam berjalan, semakin aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang menenangkan seseorang yang kesepian. Ini tentang menghadapi perasaan, baik miliknya maupun milikku sendiri, yang perlahan muncul di waktu dan tempat yang salah.
dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menahannya sampai pagi. Malam terasa semakin panjang. Hujan di luar belum juga reda. Justru semakin deras seolah menahan waktu agar tidak bergerak maju. Aku duduk kaku di ujung sofa, mencoba menjaga jarak yang tersisa. Sementara pikiranku dipenuhi pertarungan yang tidak terlihat. Aku ingin semuanya kembali normal. Aku ingin malam ini cepat berlalu. Tapi kenyataannya, aku masih di sini. Tante Rina tiba-tiba berdiri perlahan. Tanpa banyak bicara, dia berjalan menuju jendela, menatap keluar yang gelap. Cahaya kilat sesekali menerangi siluet tubuhnya, menciptakan bayangan yang terasa asing bagiku. "Sepi banget ya," ucapnya lirih, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku tidak langsung menjawab. Ada sesuatu dalam cara dia berdiri di sana. Rapuh, tapi juga penuh beban, yang membuatku sulit bergerak. "Aku udah terbiasa sendiri," lanjutnya. "Tapi malam ini beda." Aku menggenggam kedua tanganku sendiri, mencoba menahan diri. "Beda gimana, Tan?" Dia perlahan menoleh. Tatapannya langsung mengarah padaku. Dalam cahaya samar, aku bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. "Karena kamu di sini." Jantungku seperti berhenti sejenak. Ruangan terasa menyempit. Udara terasa berat. Aku tahu, ini titik di mana semuanya bisa berubah. "Tante," suaraku pelan, tapi terasa tertahan. Aku ingin mengatakan sesuatu yang bisa mengembalikan keadaan, tapi kata-kataku seperti hilang di tenggorokan. Dia melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Dan kini, jarak di antara kami kembali hilang. "Kadang, kita cuma butuh 1 orang buat ngerasa nggak sendiri," katanya pelan. Aku bisa merasakan getaran di suaranya. Aku bisa melihat luka yang dia sembunyikan selama ini. Dan untuk sesaat, aku hampir goyah. Hampir. Namun pikiranku kembali berteriak. Ini salah. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku mundur 1 langkah. "Tante, jangan," ucapku, lebih tegas dari sebelumnya. Dia berhenti. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi terluka. "Kenapa?" tanyanya lirih. "Aku cuma butuh ditemenin." Kalimat itu sederhana, tapi situasinya tidak sesederhana itu. Aku menggeleng pelan. Aku di sini buat nemenin, tapi bukan berarti semuanya boleh. Suasana langsung berubah dingin. Bahkan suara hujan pun seperti menghilang sejenak. Tante Rina menunduk. Tangannya bergemetar. Dan beberapa detik kemudian, air matanya jatuh. Tangisnya pecah. Bukan tangis pelan, tapi tangis yang tertahan terlalu lama. "Aku capek, katanya di sela tangis. "Capek ngerasa sendirian terus. Capek pura-pura kuat." Setiap katanya terasa menghantam dadaku. Aku berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak tahu harus mendekat atau tetap di tempat. Apa salahnya? Kalau sekali aja aku ngerasa ada yang benar-benar peduli. Lanjutnya, aku menutup mata sejenak. Ini bukan lagi tentang aku merasa tidak nyaman. Ini tentang seseorang yang sedang benar-benar hancur di depanku. Dan di titik itu, semua prinsip yang coba ku pegang mulai goyah. Aku melangkah mendekat. Pelan. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tidak sanggup melihatnya seperti itu. "Tante," ucapku pelan. Dia tidak menatapku. Masih menangis. Aku berdiri di depannya. Cukup dekat. Tapi kali ini dengan keputusan yang berbeda di dalam hatiku. Ini titik terendah dari malam itu. Semua usahaku menjaga jarak terasa gagal. Semua batas yang coba ku pertahankan mulai runtuh. Dan sekarang, aku hanya punya 1 pilihan tersulit. Bertahan dengan apa yang benar, atau menyerah pada keadaan yang bisa mengubah semuanya. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar harus memilih. Detik itu terasa seperti berhenti. Suara hujan kembali terdengar, tapi kini seperti menjauh. Tenggelam oleh suara detak jantungku sendiri yang semakin cepat. Di depanku, Tante Rina masih terisak. Bahunya bergetar,
Seolah seluruh beban yang selama ini dia simpan akhirnya runtuh di malam itu. Aku berdiri hanya beberapa langkah darinya. Cukup dekat untuk merasakan kesedihannya, tapi juga cukup sadar bahwa satu langkah lagi bisa mengubah segalanya. Aku mengepalkan tangan pelan. Ini bukan soal mudah atau tidak. Ini soal benar atau salah. Aku melangkah maju, tapi kali ini bukan untuk hanyut. Tante, suaraku lebih tegas, tapi tetap lembut. Perlahan aku mengangkat wajahnya yang tertunduk. Air mata masih mengalir di pipinya. Matanya merah, penuh luka, tapi juga penuh harap. Dan justru itulah yang membuatku harus lebih kuat. Aku peduli sama Tante, lanjutku. Makanya aku gak bisa biarin semuanya jadi salah. Dia terdiam. Nafasnya masih tersengal, tapi tangisnya mulai mereda. Aku di sini, buat nemenin Tante. Tapi bukan buat gantiin apa yang Tante kehilangan. Kataku pelan, memastikan setiap kata sampai padanya. Kalimat itu seperti menampar keadaan. Beberapa detik tidak ada suara. Hanya hujan dan napas kami berdua. Tante Rina menatapku lama. Awalnya kosong, lalu perlahan berubah. Ada rasa sakit di sana, tapi juga sesuatu yang lain. Kesadaran. Aku kebawa perasaan ya, katanya lirih. Aku tidak langsung menjawab, tapi tatapanku cukup untuk memberi jawaban. Dia menutup wajahnya sebentar, menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba mengumpulkan kembali dirinya yang sempat hilang. Maaf ya, Di, ucapnya akhirnya. Aku menggeleng pelan. Gak usah minta maaf, Tante cuma lagi capek. Dia menurunkan tangannya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. Bukan karena bahagia, tapi karena mulai menerima keadaan. Aku mengambil satu langkah kecil ke belakang, memberinya ruang, dan kali ini dia tidak menahanku. Justru dia ikut mundur sedikit, menyeka air matanya sendiri. Suasana berubah. Masih sunyi, tapi tidak lagi menekan. Masih sepi, tapi tidak lagi menyesakan. Aku duduk kembali di sofa, kali ini dengan jarak yang jelas. Beberapa saat kemudian, Tante Rina ikut duduk di sisi lain. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Cukup, sewajarnya. Aku kira, kalau ada seseorang di samping aku, semuanya bakal terasa lebih ringan. Katanya pelan. Aku menatap ke depan. Kadang memang begitu. Tapi kalau caranya salah, malah jadi makin berat. Dia mengangguk pelan. Hujan mulai mereda. Suaranya tidak lagi sekeras sebelumnya. Seperti ikut menenangkan suasana di dalam rumah itu. Malah masih berjalan. Tapi tidak lagi terasa menakutkan. Kami mulai berbicara lagi. Kali ini lebih ringan. Lebih jujur. Tanpa tekanan yang tadi sempat menggantung di udara. Aku mendengarkan ceritanya tentang rasa sepi, tentang harapan yang sering tidak terpenuhi. Dan untuk pertama kalinya, dia bercerita tanpa mencoba menyembunyikan apapun. Dan aku hanya mendengarkan, sebagai keluarga. Menjelang dini hari, listrik akhirnya kembali menyala. Lampu-lampu rumah hidup satu persatu, menghapus bayangan gelap yang sejak tadi menemani malam kami. Tante Rina menatap sekeliling, lalu tersenyum kecil. Kayaknya malam ini cukup ya, katanya. Aku mengangguk. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kami berhasil melewati bagian tersulitnya tanpa kehilangan arah. Dan disitulah aku sadar, kadang kemenangan terbesar bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang berhasil menahan diri saat semuanya terasa begitu dekat untuk dilewati.